Stoikisme menyimpan satu persoalan besar yang harus dijawab, yaitu bias kendali. Saya khawatir orang menjadi lebih egois dengan ajaran ini gitu. Hampir sekitar 4 tahun yang lalu saya belajar Stoikisme melalui buku Filosofi Teras. Dan ajarannya menarik sih. Tentunya seseorang bisa hidup lebih bahagia lagi dibandingkan sebelumnya melalui ajaran Stoikisme, dan prinsip-prinsipnya sangat menarik. Salah satu yang masih saya ingat adalah prinsip dikotomi kendali. Dia menjelaskan kepada kita bahwa relasi manusia dengan realitas yang ada di sekitarnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sesuatu yang bisa kita kontrol, seperti pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, dan sebagainya. Yang kedua, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, kayak matahari terbit dari timur, ucapan orang lain, pikiran orang lain terhadap kita, dan lain sebagainya. Gitu. Dan untuk bisa menjadi seseorang yang menjalani hidup lebih bahagia, cukup konsentrasikan diri kepada sesuatu yang bisa dikontrol saja. Apa yang nggak bisa kita kontrol, bodo amat. Kan nggak bisa diapa-apain. Gitu. Itu menarik, sangat bisa membuat kita hidup dengan lebih tenang ya, lebih bahagia. Tetapi Stoikisme menyimpan satu persoalan besar yang harus dijawab, yaitu bias kendali. Oke, dunia ini terbagi dua, apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Tetapi persoalannya, sejauh mana kita mengetahui apa saja hal yang bisa kita kontrol dan apa saja hal yang nggak bisa kita kontrol. Misal, hari ini cuaca semakin panas tuh. Nggak tahu kenapa ya. Kemudian, kalau menggunakan pendekatan Stoikisme, saya kira kita bisa dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa cuaca itu merupakan hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya tindakan dan pikiran kita saja. Ya, sabar aja lah gitu ya. Cuaca kan nggak bisa kita kendalikan itu. Tetapi di saat yang bersamaan ada teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman kita loh, yang memperjuangkan secara terus-menerus hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh banyak orang untuk menjaga bumi. Mereka menyuarakan betapa PLTU menjadi sumber listrik yang amat berbahaya bagi bumi. Mereka menyuarakan betapa banyak hutan yang dibabat habis oleh pemerintah dan lain sebagainya. Mereka memperjuangkan itu. Di saat kita berpikir bahwa cuaca merupakan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, mereka justru berpikir bahwa kerusakan lingkungan menjadi sebab panasnya iklim hari ini, dan kami harus berjuang untuk menghentikan segala upaya merusak bumi. Gitu loh. Apalagi misal, beberapa waktu yang lalu sempat ada peristiwa kenaikan BBM secara tiba-tiba oleh pemerintah tanpa ada alasan yang sangat rasional. Ya, dengan pendekatan Stoikisme kita bisa berpikir bahwa ya BBM naik itu kan pemerintah ya yang ngatur, kita nggak bisa kontrol gitu, kita mah cuma bisa sabar. Padahal di saat yang bersamaan ada banyak kawan-kawan kita yang lantang menyuarakan kenaikan BBM yang tidak masuk akal. Banyak teman-teman kita yang berteriak di depan jalan, share-share postingan di sosial media, menyuarakan bahwa kebijakan yang pemerintah ambil untuk menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM itu merupakan kebijakan yang zolim. Teman-teman kita berjuang dan berkorban untuk itu, tapi di saat yang bersamaan kita pasrah. Ya udah, nggak bisa kita kontrol kebijakan pemerintah mah. Aneh gitu. Akhirnya saya menjadi sedikit pesimis dengan Stoikisme gitu. Bagaimana bisa kita menjalani hidup dengan keacuhan yang sangat luar biasa terhadap peristiwa-peristiwa di dunia? Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang menjalani hidup dengan baik, dengan cara tidak peduli sama sekali dengan hal-hal yang ada di sekitar kita? Bagaimana bisa gitu?